referensi ayat Al-Quran yang mana membolehkan kita melakukan gaya 69 itu, karena tidak ada larangan di sana. In kana dzalika min simamin wahidin, jika ada dari lubang yang satu. Nah, di sini adalah penekanan yang jelas asal masuknya itu ke lubang yang satu, yaitu ke lubang vagina sang istri. Nah, jadi dalil Al-Quran ini yang menunjukkan bahwa suami boleh bersenang-senang dengan istrinya dengan gaya apapun selama suami dan istrinya itu saling suka, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan antara suami dan juga istri. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian saya akan membacakan dari referensi kitabnya, ya, barusan dari dalil Al-Quran, sekarang dari referensi kitabnya. Di sini dikatakan wattafaqal fuqaha'u, sepakat nih para ulama ahli fikih ala annal jima'a, atas melakukan jima, yahrumu diharamkan fi halataini, dari kedua keadaan. Ada dua hal yang gak boleh dilakukan berhubungan intim, itu adalah fid duburi, jika suami memasukkan ke lubang belakang ataupun lubang duburnya, wafil haidi, ataupun memasukkan milik suami kepada istrinya ketika istrinya itu sedang berada di dalam keadaan haid. Nah, itu juga yang diharamkan, ya, udah jumhurul ulama, itu udah sepakat seluruh ulama. Wa amma masiwahuma, wa amma, dan adapun sesuatu masiwahuma selain dari keadaan dua tadi, yaitu yang dubur dan juga haid, faqad ikhtalafu fihi, maka sesungguhnya itu berbeda pendapat ulama. Oleh karena itu kan saya katakan ini adalah menurut pandangan ilmu fikih, bukan menurut pandangan ilmu akhlak. Faqad qala asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari fi Fathul Mu'in, berkata asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Di sana kalau para santri ini udah populer kitab Fathul Mu'in, ya. Jadi itu kitab fikih yang banyak sekali dipelajari di pesantren-pesantren. Nah, bagi yang pernah ngaji kitab Fathul Mu'in, di sana kita akan menemui faslun fil kafa'ah, ya. Di sana kita akan menemui faslun fil kafa'ah, bisa dibuka lagi referensi kitabnya. Kemudian kita lihat agak ke bawahnya itu ada tatimatun, ya. Ada tatimatun, di sini ada pembahasan yang mengatakan seperti ini. Jadi di dalam tatimatun itu yang membahas fi bayani ba'di adabin nikah, ya, di dalam menjelaskan sebagian adab-adaban tentang nikah. Nah, ada yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin, referensinya seperti ini. Ya juzu, diperbolehkan li zauji, bagi suami, kullu tamattu'in, boleh sang suami bersenang-senang, ya, boleh suami bersenang-senang minha, dari istrinya, bima siwa halqati duburiha, selain ataupun kecuali dengan sesuatu yang berada di lubang duburnya, lubang dubur sang istri, dari lubang belakang. Nah, itu nggak boleh. Walau bimasyi badriha, nah, kecuali nih, walau bimasyi badriha, yang diperbolehkan itu walaupun sang suaminya itu sampai menghisap klitoris sang istrinya. Nah, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in yang berkata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, di sana dikatakan hukumnya diperbolehkan sang suami menghisap klitoris sang istrinya. Nah, begitu juga sebaliknya, sang istri juga diperbolehkan untuk mengulum milik sang suaminya yang kita kenal dengan gaya 69 ini, gitu, ya. Nah, jadi bagi sang suami ataupun sang istri, jika hal itu memang dianggap diperlukan dan saling menyukai, maka tak perlu ada keraguan kalau berbicara di dalam ilmu fikih, ulama di dalam madhab Imam Syafi'i memperbolehkannya. Dengan syarat sang istri dan juga sang suami saling suka, ya, saling meridhoi, seperti itu. Kalau misalkan istrinya nggak mau gitu, kalau misalkan pengantin baru gitu, ya, itu kemungkinan kebanyakan para istri tuh nggak mau gitu, ya, karena mungkin agak jijik juga gitu, ya, dan merupakan hal yang sangat di luar bayangan mungkin, sehingga nggak mau melakukan hal itu. Nah, tetapi kalau misalkan dengan berjalannya waktu dengan sedikit suami merayu begitu, ya,
kebanyakan sih wanita tidak akan merasa keberatan sih seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana yang dirasakan oleh suami dan juga